Setelah Jakarta akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, bagaimana kawasan Bodetabek meresponsnya? Saya bersama dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim. Pak Dedi dengan Riko, selamat sore. Selamat sore, Mas Riko. Pak Dedi, saya baca Pemkot Bogor berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Barat soal PSBB. Jadi Bogor akan mengajukan atau sudah mengajukan seperti apa? Ya, jadi teknisnya kemarin kami lakukan konsultasi dengan DPRD Kota Bogor terkait rencana Kota Bogor menerapkan PSBB. Dan pada prinsipnya DPRD Kota Bogor memberikan lampu hijau. Setelah itu kita coba untuk melakukan konsultasi dengan Gubernur Jawa Barat, dan semalam Gubernur Jawa Barat bersama beberapa kepala daerah yang berbatasan langsung dengan DKI atau dengan daerah-daerah penyangga ibu kota untuk memutuskan. Dan alhamdulillah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, kemudian juga Kota Depok itu menyetujui untuk pelaksanaan PSBB secara kolektif. Jadi artinya seluruh pengajuan PSBB kita koordinasikan melalui Gubernur, dan surat dari Kota Bogor sudah kita sampaikan pada siang hari tadi ya. Dan tinggal menunggu kelengkapannya, dan baru saja kita lakukan juga koordinasi dengan Gubernur DKI melalui rapat koordinasi telekonferensi, dan beberapa masih berlangsung. Akan tetapi pada prinsipnya kita sudah satu arah ya. Kita senang sekali satu arah, sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PSBB di lingkungan Jabodetabek ini bisa terlaksana. Oke, Pak Dedi, kalau Jakarta kan 10 April, tadi Anda bilang Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Depok. Ini sudah ada kepastian kapan akan mulai berlaku? Ya, kalau berlakunya kan kita masih baru mengajukan permohonan ya, tetapi dikolektifkan melalui Gubernur. Ya. Nah, jadi perkiraan kami ya tentu mungkin awal minggu depan kita bisa lakukan. Dan tadi kita konsultasikan juga dengan Gubernur DKI terkait dengan draft Pergub yang sedang disusun oleh DKI, itu bisa juga diadop oleh wilayah sekitar supaya semuanya langkahnya menjadi sinkron. Dan Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan, menyetujui usulan dari Kota Bogor. Pak Dedi, nanti tentu warga yang mendengar ini ingin punya bayangan ketika itu berlaku di Bogor dan kota-kota lain yang dekat dengan Jakarta, itu bentuknya akan seperti apa? Ya, bentuknya tentu ada pembatasan-pembatasan yang luas ya. Artinya kegiatan-kegiatan sosial yang dan bisnis yang kerap kita lakukan secara umum ini ada pembatasan-pembatasan, kecuali yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu kan hanya ada beberapa poin. Pertama, pemerintahan, kemudian juga logistik, distribusi makanan, kemudian juga perdagangan tertentu ya yang sudah diatur nanti itu dikecualikan. Nah, yang termasuk yang dilarang itu kan pelaksanaan kegiatan peribadatan di di ruang-ruang ibadah atau di masjid, di gereja, di pura dan lain-lain. Tetapi yang lain-lain tidak ada hal-hal yang memang misalnya seperti ini. Misalnya lalu lintas masih kita perbolehkan dalam konteks tertentu ya. Apabila masih ada kepentingan yang mendesak itu diperbolehkan. Saya ingin lebih detail ke soal transportasi, Pak Dedi. Ketika PSBB ini berlaku di Bogor misalkan, berarti kan warga tidak bisa sembarangan keluar, transportasi umum seperti angkot, di Bogor kan banyak angkot, itu gimana? Jadi seperti tadi kita diskusikan dengan DKI, hampir mirip lah. Artinya misalnya kapasitas angkot itu misalnya 10 orang, sekarang setelah nanti diberlakukan PSBB, tentu akan ada pengurangan jumlah volume penumpangnya menjadi 5. Kemudian pengemudi harus memakai masker, kemudian juga penumpang juga harus memakai masker. Kemudian juga misalnya kereta api juga kita sudah minta tadi melalui permohonan kolektif ya, agar ada pembatasan atau memang pelarangan sementara untuk komuter line Bogor-Jakarta. Kalau di DKI kan lebih luas, ada pelabuhan yang dilarang, kemudian juga MRT dan lain-lain. Kalau Bogor mungkin ada 2 saja. Yang pertama adalah angkutan umum ya, penumpang dalam kota, kemudian juga komuter lain yang selama ini menghubungkan Bogor dan Jakarta. Berarti sifatnya kan bukan dilarang, tapi dibatasi begitu Pak Dedi ya? Ya betul, tapi ada yang dilarang. Tadi artinya kalau di DKI tadi ada pelarangan-pelarangan seperti transportasi pelabuhan dan lain-lain. Nah, soal warga Bogor, ini kan tanggal 10 Jakarta sudah mulai PSBB-nya, sementara warga Bogor banyak sekali yang bekerja di Jakarta. Nah, akhirnya koordinasinya seperti apa untuk sektor-sektor yang memang diizinkan tetap beroperasi?
Tentu sudah ada selama ini juga sudah ada penurunan ya dari sisi volume maupun jumlah. Nah, jadi dengan pembatasan yang lebih ketat di DKI, artinya kan warga Bogor yang selama ini beraktivitas atau bermobilisasi ke DKI semakin berkurang. Nah, tinggal kita mengontrol mana-mana saja yang masih mendapatkan toleransi, mana saja yang sudah tidak mungkin. Artinya kalau memang kemudian ada kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa yang masif, itu yang dilarang. Dan kita bisa melakukan langkah-langkah penegakan hukum di situ. Oke, berarti ini kan nanti yang tanggal 10, orang-orang Bogor atau warga Bogor yang bisa jadi masih belum tahu, bisa jadi memang harus bekerja ke Jakarta, apa yang harus disiapkan oleh warga? Ya, tadi Pak Ade sampaikan bahwa akan dilakukan sosialisasi dalam 1-2 hari ini. Kemudian juga Kota Bogor tentu membantu ya, artinya kita akan melakukan juga sosialisasi kepada warga Bogor yang selama ini memang berinteraksi atau bekerja, kemudian juga beraktivitas di Jakarta. Nah, dengan adanya pembatasan ini kita tentu akan sampaikan baik nanti di terminal atau di beberapa titik-titik supaya memang harus dipertanyakan mereka ada kepentingan apa ke Jakarta, karena Jakarta sendiri kan sudah melakukan pembatasan-pembatasan yang lebih masif dari sebelumnya. Pak Didi, tadi Anda bilang ada pembatasan, tentu ada dampak yang terjadi. Apa yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor? Ya, tentu kita sudah koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi terkait dengan jaring pengaman sosialnya. Kan ini ada batas waktu ya, artinya pelaksanaan PSBB ini kan bukan tanpa batas. Asumsi kita paling tidak sampai dengan pertengahan Mei lah, ya, atau per 14 hari akan dievaluasi. Nah, ada langkah-langkah pengalokasian dana untuk jaring pengaman sosial, kemudian juga kita siapkan juga koordinasi dengan DPRD dan pemerintah di bagian keuangan di kita untuk melakukan refocusing anggaran agar difokuskan kepada penanganan COVID termasuk bantuan-bantuan sosial apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat melalui proses pendataan yang saat ini sedang berlangsung. Nah, jadi yang akan dapat bantuan jaringan pengaman sosial ini siapa aja, Pak Didi? Yang pasti kita sudah punya database kemiskinan Kota Bogor ya. Jumlahnya ada 71.000 dan di antara dari 71.000 ini ada yang sudah mendapatkan program Keluarga Harapan. Nah, kemudian juga dari situ ada juga nanti masyarakat terdampak yang lain yang tidak masuk di dalam program Keluarga Harapan yang kita data, misalnya mereka kena PHK, misalnya mereka usahanya kemudian tidak bisa jalan, itu masuk di dalam program di Kemenaker Trans yang ada kaitan dengan kartu prakerja. Sehingga ada bantuan, tetapi ini sedang didata supaya tidak tumpang tindih. Karena prinsipnya bantuan pemerintah itu tidak boleh berganda ya. Kalau memang masyarakat sudah mendapatkan dari PKH, itu tidak boleh mendapatkan dari yang lain. Begitu juga untuk yang bantuan dari Pemkot maupun dari provinsi. Nah, saya ingin lebih sedikit detail lagi terakhir Pak Didi soal kalau yang miskin ada bantuan disiapkan, tapi untuk yang katakanlah pengemudi angkot, pengemudi ojek daring atau yang tengah-tengah itu apa yang harus mereka lakukan karena mau tidak mau penghasilan mereka pasti berkurang jauh. Ya tentu begini, ada juga makanya tadi dari kartu prakerja ini kan tujuannya untuk membantu mereka yang terdampak akibat dari misalnya PHK atau penutupan usaha. Ya, jadi memang kita coba masukkan yang prakerja maupun yang terdampak. Artinya yang miskin baru itu bisa menjadi tambahan data untuk dijadikan sebagai sasaran yang akan mendapatkan jaring pengaman sosial dari pemerintah, baik pusat, provinsi maupun pemerintah kota. Baik, berarti yang akan kita tunggu adalah kapannya, karena suratnya sudah diajukan PSBB-nya. Terima kasih Wakil Wali Kota Bogor, Dedy Arahim. Pak Dedy, terima kasih meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.